Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, selama pandemi ini, hampir semua kita, baik anak-anak kita yang sekolah ya dari rumah, dan kita bekerja dari rumah dan tentu menggunakan gadget dan atau laptop. Ternyata sinar yang dikeluarkan oleh gadget atau laptop ini juga bisa merusak mata. Kita akan membahas bagaimana kerusakan mata yang disebabkan oleh sinar yang dikeluarkan oleh gadget dan laptop ini bersama pakarnya, yaitu Dr. Delvi SPM, konsultan MCAT Ophthalmologi. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai efek dari alat-alat yang akhir-akhir ini memang selalu dipakai ya, karena semua kegiatan baik anak sekolah, kita pun bekerja, ngasih kuliah pun dosen kita di rumah saja, tetapi memakai alat, kalau tidak HP, laptop. Nah, ini kan HP laptop ini mengeluarkan sinar-sinar juga gitu ya, dan ini kan bisa juga mengganggu mata. Ini bagaimana ceritanya? Silakan, Dr. Delvi. Terima kasih, Prof. Biasanya penggunaan HP, penggunaan Android itu dihubungkan dengan sinar-sinar yang dapat dilihat sebetulnya, Prof. Yang kita sebut sebagai blue light atau sinar biru dengan panjang gelombang sekitar 415 sampai 455 nanometer. Nah, kita tentu tidak bisa lepas dari peralatan yang disebutkan tadi, Prof. Ya, mungkin kita tidak pakai HP, tidak mungkin kita pakai komputer, tadi ada mungkin kita pakai Android. Nah, walaupun kita tidak bisa berhindar dari peralatan tersebut, tentu kita yang mensikapinya bagaimana penggunaan yang harus kita lakukan. Nah, pertama tentu sinar biru ini yang dikatakan bisa merusak daripada makula karena merusak reseptor yang ada di makula retina. Ini dikatakan menginjus terjadinya suatu macular degeneration, Prof. Jadi kalau kita lihat macular degeneration itu diderita pada usia-usia produktif. Dari beberapa laporan di banyak negara dikatakan macular degeneration ini termasuk faktor utama terjadinya kebutaan pada usia muda atau usia produktif gitu. Ya, jadi ini kan berarti cukup serius juga ini ya. Anak-anak sekolah dari pagi sampai siang ya ini pakai laptop atau pakai HP ini ya. Lalu apa gejala awalnya sudah mulai terjadi gangguan sampai ke makula itu, Dr. Delvi? Jadi pertama tentu gejala-gejala yang ada itu berhubungan dengan gangguan penglihatan, Prof. Biasanya apa gangguan penglihatan? Biasanya ke tajam penglihatan atau sering disebut di dokter mata itu visus. Jadi penglihatan yang kabur, kemudian karena paparan yang terlalu lama juga menyebabkan terjadinya mata berair, kemudian mata merah. Dikatakan ada juga kelomak mata yang berkedut-kedut, itu kan gejala yang dapat kita lihat. Karena yang terkena itu sistem makula, tentu kita tahu di makula itu kan reseptor untuk melihat sentral. Jadi 100% yang ada itu kalau kita lihat itu adalah sel-sel fotoreseptor yang untuk melihat tengah. Kalau itu rusak tentu penglihatan kita akan rusak tentunya. Iya, jadi cukup serius juga ya. Lalu apa masih bisa ada upaya kalau sudah kena itu, ada gangguan untuk diobatin bisa sembuh? Tentu salah satu upaya-upaya mengurangi intensitas paparan kita terhadap benda-benda yang disebutkan tadi. Mungkin kita pertama tentu menggunakan kacamata yang sesuai ukuran, sehingga tidak menambah lagi kelelahnya mata atau visual fatigue tadi. Dengan kacamata yang tepat ukuran tidak hanya mengurangi gangguan-gangguan pada
penglihatan kita. Iya. Kemudian memang disampaikan juga bisa juga menggunakan katanya lensa fotokromik katanya yang bisa menyaring, memfilter daripada cahaya biru yang ada di benda-benda kita tadi. Jadi artinya bisa dikurangin ya efeknya dengan memakai lensa tadi ya. Iya, jadi menggunakan kacamata dengan perlindungan radiasi lah. Gitu, iya. Kasarnya apanya? Ada itu ya. Ada, Prof. Iya, karena memang kita terus terang aja sekarang baca koran pun dengan gadget sekarang. Semua dengan gadget. Jadi paperless, Prof, ya. Iya, dan anak-anak pun sekolahnya pakai gadget, kuliah pakai gadget, semua gitu. Jadi ini jadi ada upaya ya diberikan diberikan pelindung ya, ada kacamata khusus ya. Nah, apa komplikasi yang pernah dilaporkan yang paling jeleknya apa ini kalau terjadi kelainan seperti ini, Dr. Delvi? Tentu tadi kan kalau kita misalnya menggunakan gadget, biasanya orang akan jarang berkedip, Prof. Iya, betul ya. Saking fokusnya dia akan jarang berkedip, sehingga tentu terjadilah gangguan di kornea. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Itu yang paling berat kita itu takutkan terjadinya gangguan yang permanen atau sikatrik lah di kornea. Nah, terus ke dalam tentu lensa dikatakan juga bisa menyebabkan gangguan di lensa. Kemudian sampai ke belakang ke retina dikatakan merusak fotoreseptor yang ada di retina. Artinya tentu kalau sudah fotoreseptor yang rusak atau terganggu, tentu penglihatan kita untuk sentral akan terganggu. Nah, itu dikaitkan dengan penelitian terbaru sekarang dengan degenerasi makula. Iya. Kalau sudah degenerasi berarti tidak bisa sembuh lagi ya, Dr. Delvi? Kita paling mengurangi progresivitasnya, Prof, karena dikatakan itu sangat cepat terjadinya. Dan ternyata ancaman kebutaan pada kasus degenerasi makula itu sangat tinggi. Apalagi yang tipe basah, ada 2 tipe itu, Prof. Ada tipe basah, ada tipe kering. Wah, ini cukup berbahaya sekali ya. Jadi upaya kita pertama jangan berlama-lama ya, diberikan mata istirahat gitu ya, entah setengah jam, kemudian kita istirahat dulu, baru mulai lagi, atau pakai kacamata proteksi ya, gitu ya, Dr. Delvi ya. Iya, Prof. Baik. Kemudian artinya begini, Prof, itu ada istirahatnya yang berkala, Prof. Di samping kita menggunakan kacamata pelindung terhadap radiasi, kemudian mengatur huruf besarnya kan sekarang bisa di zoom kan itu, Prof. Iya. Apanya besar huruf yang kita baca, itu jaraknya, istirahatnya, kemudian sekarang kita berkedip. Biasanya kan kita dengan berkedipnya kita akan membasahi kornea yang ada. Iya, benar ya. Kalau durasi pemakaian itu kira-kira istirahatnya berapa? Setengah jam atau berapa lama harus istirahat gitu? Katakan kita melihat hukumnya katanya 20 menit kita menggunakan gadget itu kita boleh istirahat sekitar 20-30 detik katanya. Jadi kalau misalnya setiap 20 menit kalikan aja berapa jam, tentu kita kalikan 20 detik. Jadi istirahatnya boleh dalam detik, jangan pejam mata aja udah bisa istirahat jadinya tuh ya? Ya, biar bisa istirahat kan tidak berakomodasi, Bro. Iya. Kalau kita melihat objek dekat, tentu kita berakomodasi. Artinya otot siliaris kita bekerja dengan memejam mata beberapa detik, atau kita bekerja misalnya 1 jam, istirahat 5 menit dengan minjem mata, atau kita melihat jauh. Kalau di kantor kita misalnya tidak bisa lihat jauh, kita tutup mata. Alhamdulillah, ada jalan keluar ya. Pejam mata beberapa detik atau tengok ke jendela jauh-jauh ya. Alhamdulillah bisa terlindungi ya. Terima kasih Dr. Delvi atas masukannya nih, karena ini memang kita terpaksa memang dari anak-anak sampai orang tua tidak bisa lepas dari gadget dan laptop. Jadi ada cara rupanya supaya terlindungi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kita, untuk anak-anak kita, supaya tidak terjadi gangguan pada mata. Terima kasih Dr. Delvi ya. Salam sehat selalu. Terima kasih, Bro. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.